Indonesia dikenal raja sawit dunia, penghasil CPO nomor 1 di bumi. Bisa disebut Republik Sawit, tapi harga minyak goreng tetap melangit. Banyak yang bilang sawit Malaysia lebih baik dari Indonesia. Kuli sawit banyak yang ngeluh kalau lebih enak kerja di Malaysia dibandingkan di Indonesia. Engkau tak dapat kerja di Indonesia, engkau bisa cari kerja di Malaysia. Pemerintah dan orang bilang ekonomi tumbuh buat siapa? Kerasa nggak di dompet kita sehari-hari? Kenapa isu sawit di Indonesia bikin banjir tapi di Malaysia tidak? Padahal sepanjang perjalanan dari bandara KLIA Malaysia ke pinggir kota Kuala Lumpur kita bisa melihat sawit terbentang luas. Menteri Sawit Indonesia harus belajar nih geng kepada Menteri Sawit Malaysia. Kenapa demikian? Iya. Lihat, hasil panennya itu lebih melimpah di Malaysia daripada di Indonesia. Padahal digadang-gadang Indonesia adalah raja sawit ataupun Republik Sawit. Namun kalah, harga minyak saja lebih murah di Malaysia daripada di Indonesia. Kan on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video tentang minyak goreng langka di negeri sawit. Minyak kita lenyap, harga meroket geng. Waduh, kok bisa ya geng ya? Harga minyak goreng kita itu meroket dan minyak malah langka geng. Katanya Indonesia nomor 1 produksi sawit terbesar di dunia, nomor 2-nya Malaysia. Namun yang lebih peliknya geng, di negara jiran ini geng, di negara Malaysia kayak gitu ya geng ya, harga minyak itu tetap geng, gak ada naik-naiknya. Harganya Rp2.50, Rp2.50 terus kayak gitu geng. Gak ada seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia geng, gak tahu ikinya kenapa bisa 22, bisa 30, bisa berapa kalau sudah langka kayak gini. Nah inilah geng puncaknya. Nanti harga meroket geng, dan minyak goreng itu susah mencarinya. Aduh, kok bisa ya? Kemana sawit-sawit kita kayak gitu ya geng ya. Jadi gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran video apa saja yang akan Ikinya reaction buat kalian semua. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah, janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya, let's go. Aneh tapi nyata, minyak goreng langka di negeri sawit, minyak kita lenyap, harga meroket. Minyak kita mendadak langka di pasar, pedagang panik, harga minyak melonjak. Situasi ini mulai terasa di berbagai daerah, di Magetan dan Bandung. Stok hampir hilang, kalaupun ada, harga tembus di atas Rp20.000 per liter, jauh dari harga subsidi Rp15.700. Pedagang mengaku distribusi sangat terbatas, kadang hanya datang seminggu sekali, bahkan lebih lama, jumlahnya pun dibatasi. Akibatnya, pedagang beralih ke minyak non-subsidi, harga ikut naik Rp2.000 hingga Rp3.000 per liter. Beban biaya usaha pun meningkat, penjual gorengan terpaksa bertahan, ada yang menaikkan harga, ada yang mengecilkan ukuran, pembeli mulai berkurang. Kelangkaan ini menekan UMKM kecil, daya beli masyarakat melemah, margin usaha menyusut. Jika berlanjut, bisa memicu kenaikan harga pangan lebih luas. Indonesia dikenal raja sawit dunia, penghasil CPO nomor 1 di bumi. Bisa disebut Republik Sawit, tapi harga minyak goreng tetap melangit. Cek saja minyak kita yang disebut minyak rakyat kini mencekik leher. Harganya tembus Rp22.000 per liter. Padahal harga head hanya Rp15.700. Di mana negara? Di mana keadilan? Hutan kita ini sudah dibabat habis demi kebun sawit. Ekosistem hancur berkeping-keping. Alam diperkosa demi pundi-pundi oligarki. Rakyat hanya kebagian ampasnya. Kita dapat bencananya, banjir bandang dan tanah longsor menghantui setiap waktu. Betul. Hutan hilang, tapi minyak tetap tak terbeli. Waduh. Ingatlah Ampera, amanat penderitaan rakyat yang pernah digelorakan oleh Bung Karno. Hari-hari ini amanat itu dikhianati. Waduh. Alam sudah dirusak atas nama industri, tapi harganya justru membunuh rakyat kecil. Keuntungan lari ke kantong segelintir orang. Rakyat hanya gigit jari di tengah kepulan asap kebakaran lahan dan hutan. Inilah penderitaan rakyat yang sesungguhnya. Eksploitasi sumber daya alam yang hanya berujung pada perut kosong.
Berdasarkan data dan fakta di lapangan, kenaikan minyak kita menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah. Ironi, harga melangit di Republik Sawit. Menteri dan Menko Pangan tak boleh cuci tangan, turunkan harga sekarang. Atau akui kalian gagal mengurus negeri ini. Banyak yang bilang sawit Malaysia lebih baik dari Indonesia. Ya, bener nggak sih? benar. Yuk, kita bedah datanya secara Minyak aja objektif. lebih mahal Dari di sisi Indonesia kuantitas, daripada di Malaysia. Indonesia adalah rajanya. Kita produsen nomor 1 dunia. Oke. Dengan produksi di atas 45 juta ton per tahun. Oke, siap. Jauh meninggalkan Malaysia yang ada di kisaran 18 sampai 19 juta ton. Tapi dari sisi efisiensi, Malaysia memang unggul. Rata-rata yield mereka lebih stabil. Hasil per hektarnya cenderung lebih tinggi. Kenapa bisa begitu? Karena riset benih dan mekanisasi mereka sudah lebih dulu matang. Bahkan sejak tahun 80-an. Kabar baiknya, Indonesia sekarang lagi ngebut di hilirisasi. Kita nggak cuma jual minyak mentah, tapi sudah jadi bahan bakar seperti biodiesel, hingga produk turunan seperti kosmetik. Sementara itu, Malaysia juga kuat di sisi branding dan riset pasar global. Jadi kesimpulannya, Malaysia unggul di pengalaman teknis, tapi Indonesia punya potensi lahan besar. Dan hilirisasi yang tak terkalahkan. Kuli sawit banyak yang ngeluh kalau lebih enak kerja di Malaysia dibandingkan di Indonesia. Waduh, kok bisa? Gaji kuli sawit di Malaysia lebih tinggi dibandingkan gaji di Indonesia. Terlebih lagi, sistem upah di persawitan Malaysia memakai sistem borongan. Apabila kerjanya rajin dan kuat, upahnya akan lebih banyak. Selain upahnya yang lebih tinggi, mata uang ringgit lebih kuat nilainya dibandingkan rupiah, yang jadinya membuat perantau di Malaysia lebih cepat sukses. Fasilitas kebun sawit di Malaysia juga lebih memadai, mulai dari rumah tinggal, listrik, dan jaringan internet. Yang bikin kuli sawit makin betah kerja di Malaysia. Di situ tenaga lebih dihargai, jam kerja teratur, dan gaji diterima dengan jelas. Ada yang bertanya, Indonesia punya sawit nomor 1 di dunia, tapi rakyatnya banyak yang kejar sawit di Malaysia. Apa masalah ya? Masalahnya banyak. Yang dikejar itu hanya satu, yaitu nilai tukar mata uangnya. Bukan cuma itu. Selebihnya itu tak ada. Ini fakta. Menteri Sawit Indonesia harus belajar nih geng kepada Menteri Sawit Malaysia. Kenapa demikian? Iya, lihat hasil panennya itu lebih melimpah di Malaysia daripada di Indonesia. Padahal digadang-gadang Indonesia adalah Raja Sawit ataupun Republik Sawit. Namun kalah, harga minyak saja lebih murah di Malaysia daripada di Indonesia. Kan on. Ya, sampai 22.000, bahkan naik sampai 3.000 lagi. Dari 25.000 per kilo. Wis, ngeri bos. 1 kilo 25.000 itu sekitar 10 ringgit. Iya, 10 ringgit. Yo, enggak, 5 ringgit. 5 ringgit lebih, geng. 5 ringgit lebih. 6 ringgitan lah kayak itu. Wow, 6 ringgit. Kalau di Malaysia udah dapat 2 liter. Wah, miris sekali sih ya harganya di Indonesia. Dan langka juga udah mahal, langka kayak gitu ya, geng ya. Kalau di Malaysia itu banyak banyak motifnya. Ada yang pakai botolan, itu harganya juga miring-miring semua sih. 2 liter kadang 13 kilo, 13 ringgit, kadang lain-lain sebagainya. Ataupun 5 liter berapa kayak itu. Itu minyak yang lebih berkualitas, lebih bagus lah kayak gitu ya, geng ya. Dan kita akan kita akan mereaksi beberapa video lagi. Katanya ekonomi Indonesia tumbuh, tapi tumbuhnya kemana? Pemerintah dan orang bilang ekonomi tumbuh buat siapa? Kerasa nggak di dompet kita sehari-hari, harga makin murah, gaji makin gede. Tapi kalau summary-nya tumbuhnya dari MBG, yang nikmatin ya vendor-vendor MBG, perusahaan catering, kontraktor program, yang akhirnya ngucur ke petani sama peternak yang jadi supplier. Gue harus sampein poin penting ya. Sebenarnya ini program trickle down yang secara ide itu bagus. Kenapa? Soalnya nyampe duitnya ke rakyat paling bawah. Kalau dijalanin dengan baik, ini bisa ngedorong ekonomi dari rakyat bawah kita. Tapi salah satu yang gue masih sesalkan, struktur supplier MBG belum sepenuhnya transparan.
transparan. Prosesnya belum transparan dan kita belum tahu lah bener-bener berapa persen dari budget gedenya itu sampai ke rakyat paling bawah. Yang gue husnuzonnya harusnya banyak ya. Terus THR PNS yang nikmatin ya pegawai negeri. Itu cuma kecil banget dari total tenaga kerja di Indonesia. Karena 60% dari pekerja kita itu di sektor informal. Mereka nggak dapat THR. Jadi simpelnya nggak dapat kenaikan dari belanja pemerintah. Nah, terus growth-nya dari lebaran spending. Yang nikmatin mall, hotel, restoran, konsumen kelas menengah sampai ke atas yang punya kapasitas belanja. Yang nggak punya, yang nggak terlalu ikut nikmatin growth ini. Sementara pekerja manufaktur, eksportir komoditas, pekerja informal, petani yang harga gabahnya nggak ikutin inflasi, buruh harian yang upahnya kalah cepat sama harga sembako, ya mereka nggak nikmatin. Dan yang nanggung biaya defisit makin lebar itu siapa? Ya, basically kita semua. Karena kalau defisit lebar, berujung logika bodohnya ya, sampai rupiah lemah. Rupiah lemah, harga impor naik. Harga impor naik artinya inflasi. Siapa? Beras naik, harga barang-barang elektronik ikut melonjak. Melemahnya rupiah terhadap dolar ini berdampak langsung pada harga-harga elektronik di pasaran, mulai dari AC, TV, hingga mesin cuci. Lihat sendiri ya, Kokori, Benix, bukan aku loh yang berbicara, bukan aku. Kokori dan Benix ini mungkin adalah orang kaya, sehingga dia tidak merasakan efek dari rupiah melemah. Kalau Kokori dan Benix, semakin rupiah itu anjlok, semakin dia bahagia. Agak lain. Sedangkan orang-orang biasa tadi itu merasakan efek dia. Aduh. Yang penting kicau mania dulu. Kicau mania. Kicau mania. 640.000 orang Indonesia berebut ingin menjadi manajer di Koperasi Merah Putih. Baguslah, berarti pengangguran di Indonesia berkurang. Tapi masalahnya posisi yang tersedia hanya 30.000. Kalau engkau tak dapat kerja di Indonesia, engkau bisa cari kerja di Malaysia atau di luar negara. Masalahnya yang tak dapat kerja tuh nak dapat duit dari mana? Kerja tuh jangan pilih-pilih, kerja aja apa yang ada. Ini bukan masalah nak pilih-pilih kerja. Kerjanya tuh emang tak ada. Di Indonesia, kebun sawit tuh melimpah. Tapi kenapa minyak goreng makin lama makin mahal? Kebun sawit luas, tapi kita kena getahnya, kata Sugiono. Sawit adalah anugerah, kata si Wowo. Malaysia dibandingkan Indonesia, lebih banyak Indonesia lagi sawit deh. Petronas Malaysia dah buka 60 cabang kat Brazil. Pertamina Indonesia. Ngapa? Kau nak nyalakan apa? Begitu kok. Dihitung utang negara ke negara lain atau lembaga internasional di dalam dan luar negeri. Antara butiran utang, Singapura 53,95 miliar dolar, Amerika Serikat 27,3 miliar dolar, Tiongkok 25,574 miliar dolar, Jepang sebanyak 25,19 miliar dolar, Hong Kong 19,2 miliar dolar dan Malaysia sebanyak 1 bilion ringgit pinjaman di tahun 1998. Waduh. Hingga sekarang masih belum lunas. Waduh. Kenapa isu sawit di Indonesia bikin banjir tapi di Malaysia tidak? Padahal sepanjang perjalanan dari bandara KLIA Malaysia ke pinggir kota Kuala Lumpur kita bisa melihat sawit terbentang luas. Awal bulan ini Zahra traveling ke tetangga kita Malaysia dan traveling ke sini bikin aku bertanya-tanya, kenapa ya negara tetangga kita bisa tapi kita nggak bisa? Kenapa di negara lain ini menjadi keuntungan tapi di negara kita menjadi isu kerugian? Kira-kira kenapa teman-teman? Berapa ringgit Malaysia sekarang harga sawit pattern? Kalau harga cash saya rasa mungkin hari ni berapa bulan? Hari ni 7 Mei. Hari ni harga mungkin dalam RM850 satu tan. Kalau ambil cash lah, kalau ambil bulan mungkin dia pergi 88, 89 macam tu kot. Tuan tanya ni, tuan ni dari mana? Sawit di Indonesia memang lebar kayak gitu ya gengnya. Namun para pekerjanya kok malah masih mencari pekerjaan ke negara Malaysia. Itu buruh sawit juga loh kayak gitu ya gengnya. Jadi apa namanya gengnya, suruh buka mata saja lah yang selalu mengejek ataupun merendahkan negara Malaysia kayak gitu ya gengnya. Apa namanya? Lagi satu juga ikinya yang pelik. Waduh, ini harga elektronik juga ikut naik ya. Aduh, ini yang bilang demo, yang bilang ke lapangan dan sebagainya, ini gimana nih konsepnya? Gimana nih tanggapannya? Gitu seperti Benix, seperti siapa lagi ya? Seperti Wan Wantar dan juga si Kokorar.
Ditertawain jika kicau-kicau mania saja lah ya, gak usah mikirin ekonomi kita, gak usah mikirin perkembangan sawit kita, dan gak usah mikirin yang lain-lain ya. Janji kicau, kicau. Diketawain tuh sama orang Indonesia. Iya, dulunya dia orang Indonesia lalu dia berpindah ke warga negara Malaysia ataupun gimana nggak tahu lah. Pokoknya dia kayaknya Kak Nurul ya. Nurul itu adalah orang Indonesia, geng. Namun mungkin dia nggak enak ya tinggal di Indonesia, lebih baik tinggal di Malaysia kayak gitu. Jadi dia benda warga negaraan ya, atau enggak mana, silakan komen di bawah. Ikinya kurang paham juga, takutnya tersalah paham juga ya, geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ikinya. Ini sebuah pelajaran buat kita semua, harus saling menghargai satu sama lain. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.